Oke, suara udah balik ya. Memang gila banget sih tadi pagi bisa berubah kayak gitu. Waduh, kocak. Nah, jadi ya tadi apa namanya? Fed ya, aku kasih sinyal Fed dan tadi tuh udah sempat cuan 700.000 instan. Cuman langsung berbalik lagi. Memang ini gila sih, gokil sih ini. TP1 langsung balik arah ya. Ternyata jadi exit plan bandar kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi ujung-ujungnya aku cuman TP $10 guys. Wah, pedih banget ya. Dari kurang lebih profitnya itu 40-an dolar, jadi sisa tertepe $10 ya di sini tadi itu. Aduh, itulah efek nafsu. Nah, aku pikirin ya udah ya break out gitu, minimal ya ke 0,5, tapi itu nggak sampai guys ya, nggak sampai tadi 0,5, minimal tadi di sini gitu. Cuman ya udah deh, nggak apa-apa, yang penting cuan dan nggak sangkut sih. Nah, ini sebenarnya balik lagi ke area yang apa namanya, area untuk dia terbang ya, untuk breakout. Tapi kalau yang mau ambil ya silahkan, tapi kalau aku ya kayaknya nggak lagi deh, soalnya udah ini kayaknya lagi dimainin nih jadi exit plan bandar. Soalnya kelihatan dari polanya, setiap kali naik langsung balik ke settingan pabrik, setiap kali naik balik ke settingan pabrik gitu untuk Fed ini. Nah, kita bahas lanjut ke Bitcoin. Oke, banyak yang nanya, Bang, kira-kira prediksi lu gimana untuk closing monthly besok? Ingat, besok adalah hari yang sangat krusial, jam 7 pagi. Dan yang lebih krusialnya bakalan terjadi di subuh nanti ya. Nah, di subuh itu biasanya volatile itu jam 2, jam 3 sama jam 5 pagi itu wah gila. Karena itu mendekati close candle gitu. Nah, biasanya juga jam 3 karena itu kan time frame 4 jam ya, di situ closing juga dia. Sebelum closing jam 7 di situ closing lagi gitu. Dan itu biasanya rada-rada ekstrim parah gitu. Nah, tadi aku udah buat sinyal long dan sekarang lagi running juga longnya. Kalau dilihat-lihat kayaknya Bitcoin udah bikin base di sekitar area ini ya. Nah, dia udah bikin base di sekitar area itu dan planningnya kemana lagi ya. Nah, kalau untuk saat ini kayaknya aku benar-benar masih buta banget Bitcoin bakal keberapa dan keberapa. Tapi yang jelas ya cuman ngarepin dia bisa ke 235 atau 23, ya 235 lah, minimal retest lagi MA 200-nya ya. Jadi misalnya udah terretest gini atau balik arah, ini udah yakin banget bakalan nge-short. Kenapa? Ya karena dia udah rejection berapa kali ya. Nah, kita lihat, kita hitung rejectionnya, satu di sebelah sini, kemudian di sini tuh udah kayak sempat breakout tapi kepentur di resistnya, ada pola apa namanya, bear div keras di sebelah situ dan balik lagi ya di sebelah situ. Dan kalau kita perhatikan ya kurang lebih sama ya, polanya tuh sama dengan yang kemarin ya. Kenapa polanya tuh sama ya? Karena pelaku pasarnya, orang yang trading itu sama semua kayak kita ini lagi yang main di market, masuk di market gini lagi, pola yang berulang-ulang itu bikin kita hafal dan kayak gitu juga kita ambil tindakannya gitu. That's why kita belajar historical. Kenapa? Karena pelaku market ya orangnya itu aja, kita juga gitu. Pelaku market yang mengakibatkan historical atau movement harga itu ya bergerak sesuai rasio gitu. Nah, untuk saat ini kayaknya udah bergerak sebagaimana mestinya dan masih nunggu beberapa pantulan dulu konfirmasi untuk masuk altcoin. Karena kalau kita lihat BTC dominance kayaknya agak sedikit jelek ya. BTC dom ya. BTC dominance itu agak sedikit jelek, agak sedikit naik gitu maksudnya ya. Nah, jadi di sini ada, kalau kita lihat di sini BTC dom ada sedikit resistance yang cukup apa ya? Cukup besar lah, major lah ya, kita bilang major resistance. Ya takutnya dibikin dulu nih si altcoin, dibikin dulu nih BTC domnya naik dulu ke sini gitu, baru diturunin. Nah, mungkin kalau misalnya kita lihat ini kan ada pola, kayaknya pola bullish ya dari BTC dominance ini kalau kita perhatikan. Nah, ini polanya pola yang dibilang bullish banget enggak juga. Tapi ya kalau kita bilang pola bullish ya pola bullish gitu. Misalnya kita tarik dari sini ya. Ini kurang lebih apa ya namanya? Symmetrical, atau aku nggak hafal juga nih yang kalau yang apa namanya? Yang pola yang kayak segitiga gini. Tapi pada intinya ya dia ini breakoutnya tuh ke atas gitu ya. Dia breakoutnya tuh ke atas gitu kalau polanya kayak gitu. Takutnya tuh kayak gitu. Nah, tapi nggak tahu apakah skenario nya sampai di situ saja. Tapi semoga di major resistance daripada BTC dom ini bisa diatasi. Tapi kalau kita tarik juga lumayan gede ini. Nah ya, ini lumayan gede juga. Kalau 1 jam dan 4 jamnya kurang lebih ya mungkin sama gitu. Nah, takutnya tuh kayak gitu BTC dom.
Tapi kalau misalnya semoga turun ya kita bisa alt party lagi sih di sebelah situ gitu. Oke, kira-kira gitu aja analisanya. Untuk closing candle besok ya kayaknya masih buta, yang kita akan benar-benar lihat aja deh besok BTC itu ke arah mana. Karena kalau dilihat dari chart sekarang potensinya belum ada yang kayak signifikan naik atau signifikan turun untuk memenuhi atau untuk nutup candle besok gitu ya. Nah curiganya reject sih gitu ya, tapi kita lihat aja di MA 200 akan menjawab. Kalau reject ya udah artinya besok closing bakal merah dan bulan Maret kita akan merah di awal. Kalau misalnya besok berhasil tembus MA 200 ya mungkin kita awal Maret akan ceria-ceria bersama alt party dan terbang-terbang lagi sebelum mungkin terbanting di akhir atau pertengahan Maret. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you in the next video.